Ini adalah video tutorial bagaimana cara melakukan pengaturan terhadap akun Sri Kandi kami. Yang Bapak Ibu perlu lakukan, yang pertama yaitu melakukan login terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan username dan password, maka Bapak Ibu akan dibawa pada halaman dashboard seperti yang ada atau seperti yang tampil pada layar komputer ini. Nah, untuk pengaturan, Bapak Ibu dapat melihat atau mencari menu pengaturan yang berada di bagian sebelah kiri. Nah, untuk tampilannya, diantaranya menunya ada naskah dinas, ada berkas, ada pengaturan, ada profil, dan ada bantuan. Nah, untuk melakukan pengaturan, Bapak Ibu tinggal mengklik pengaturan, sehingga akan muncul sub menu dari pengaturan yang perlu kita lakukan. Di antaranya ada penandatangan naskah keluar, ada verifikasi naskah dinas, ada kontak tujuan naskah, dan penomoran otomatis. Nah, untuk pengaturan ini yang perlu kita lakukan pengaturan hanya ada 3. Yang pertama adalah penandatanganan naskah keluar, yang kedua verifikasi naskah dinas, yang ketiga kontak tujuan naskah. Nah, ini perlu kita lakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sri Kandi. Karena apabila tidak dilakukan pengaturan terlebih dahulu, maka Bapak Ibu tidak akan dapat melakukan registrasi naskah, baik itu keluar maupun masuk, ya khususnya untuk keluar. Nah, submenu yang pertama yaitu penandatanganan naskah keluar berfungsi untuk memasukkan penandatangan dari naskah keluar yang akan kita kirimkan kepada tujuan surat. Yang kedua, verifikasi naskah dinas yang berfungsi adalah memasukkan verifikator dari naskah dinas atau surat yang kita buat yang berupa draft untuk diverifikasi oleh pejabat tertentu. Yang ketiga, terkait dengan kontak tujuan naskah. Nah, ini berfungsi untuk memasukkan tujuan-tujuan naskah surat yang akan kita kirimkan surat tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba satu persatu untuk melakukan pengaturan. Yang pertama terkait dengan penandatangan naskah keluar. Untuk menu penandatangan naskah keluar seperti ini, jadi berfungsi untuk menandatangani naskah keluar sehingga nanti akan muncul di registrasi naskah keluar. Nah, ini sudah ada 2, diantaranya adalah Kepala Biro Umum dan Koordinator Arsip Dinamis sendiri. Ini perlu ditambahkan karena untuk sebagai contoh kami menggunakan user dari koordinator arsip dinamis yaitu Bapak Dianto Nugroho. Nah, ini kita perlu tambahkan karena nanti koordinator arsip dinamis ini sendiri akan melakukan penandatanganan naskah dinas yang akan dikirimkan keluar, baik itu kepada Pak Sarif atau Kepala Biro Umum maupun kepada tujuan-tujuan lain yang akan dikirim naskah dinas. Nah, untuk penambahan tersebut, kita dapat melakukan penambahan dengan cara tambah penandatangan surat. Kita masukkan ke, kita tuliskan atau kita cari penandatangan naskah yang perlu untuk melakukan penandatanganan naskah. Untuk subkoordinator dan koordinator silahkan masukkan nama sendiri sebagai penandatangan surat. Sebagai contoh seperti ini, kita pilih. Ini kita perlu tambahkan nama diri sendiri karena nanti akan terkait dengan pengiriman surat. Jadi kita klik simpan, jadi akan masuk. Nah, ini tadi karena sudah ada isinya, jadi masuk 2 kali. Kita coba hapus dulu yang satu. Nah, yang kedua, kita ambil contoh lagi, kita tambahkan Kepala Biro Umum. Karena biasanya koordinator arsip dinamis itu diberikan amanat untuk membuatkan atau mengkonsep surat terkait dengan sesuatu hal yang akan ditandatangani oleh Kepala Biro Umum. Nah, karena surat tadi akan ditandatangani oleh Kepala Biro Umum, maka Kepala Biro Umum itu harus dimasukkan ke dalam list penandatangan surat. Kita pilih Kepala Biro Umum, kita simpan. Nah, ini contohnya seperti ini, sudah ada 2 yang kita tambahkan. Nah, nanti ketika ada penandatangan selain 2 ini, contohnya ada beberapa jenjang di atasnya, mungkin
kita diamanatkan untuk membuat draft surat yang akan ditandatangani oleh pejabat eselon 1, maka nanti bisa ditambah penandatangan surat yaitu berupa eselon 1. Tapi sebagai contoh, ini seperti ini kita tambahkan untuk koordinator substansi arsip dinamis sendiri selaku pemilik dari akun dan kepala biro umum selaku atasan untuk melakukan penandatanganan naskah keluar. Nah, untuk daftar pejabat penandatangan surat keluar sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan penambahan verifikasi naskah dinas. Verifikasi naskah dinas ini berfungsi untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau kita buat naskah dinas, yang pertama kita buat adalah draft, kemudian draft itu akan diperiksa. Nah, petugas yang melakukan pemeriksaan adalah verifikator. Nah, kita coba masukkan verifikator ke daftar pemeriksa konsep surat keluar. Nah, kita tambahkan untuk subkoordinator dan koordinator, jangan lupa untuk menambahkan diri sendiri selaku pemilik dari akun. Sehingga nanti kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap naskah dinas ketika memang hanya satu tingkat di atas kita. Dan kita bisa tambahkan lagi pejabat yang akan melakukan penandatanganan. Jadi ketika hanya satu tingkat di atas kita yang melakukan konsep, nanti yang memeriksa dan menandatangani itu langsung pejabat yang bersangkutan. Kita coba tambahkan koordinator substansi arsip dinamis dan kepala biro umum selaku atasan dari koordinator substansi arsip dinamis. Nah, ini sudah kita tambahkan. Mungkin untuk yang tidak diperlukan bisa dihapus atau ada yang double nanti bisa dihapus salah satu. Nah, penambahan pemeriksa konsep surat sudah kita lakukan dan sudah kita setting sehingga nanti akan muncul di registrasi naskah keluar. Yang selanjutnya pengaturan yang harus kita lakukan adalah kontak tujuan naskah. Nah, kontak tujuan naskah ini terkait dengan surat tersebut atau naskah dinas tersebut akan dikirimkan kemana. Nah, tujuan naskah dinas ini perlu juga dimasukkan baik itu internal maupun eksternal. Kalau yang berupa koordinator maupun subkoordinator berarti hanya bisa melakukan korespondensi atau berkirim surat di lingkungan internal, berarti nanti untuk kontak korespondensi hanya ditambahkan yang internal. Jadi untuk pejabat eselon 1 bisa dilakukan pengiriman naskah dinas keluar instansi, maka nanti bisa ditambahkan kontak berupa instansi luar gitu ya terkait. Tentunya ketika instansi tersebut juga sudah menggunakan Srikandi. Kalau memang belum menggunakan, maka tidak bisa dikirimkan melalui Srikandi. Nah, untuk penambahannya, kita tinggal tambah kontak di sini. Terus kemudian kita ambil dari pusat data. Karena biasanya pejabat koordinator substansi arsip dinamis itu berkirim surat kepada pimpinan, maka kepala biro umum kita tambahkan sebagai tujuan dari surat yang akan kita kirimkan. Oke. Nah, nanti bisa ditambahkan juga terkait dengan tujuan-tujuan lain yang akan kita kirimkan naskah dinas yang akan kita buat. Nah, untuk pengaturan setiap pengguna wajib melakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi naskah keluar. Nah, untuk pengaturan ini sudah kita lakukan semua ketiga-tiganya. Nah, Bapak Ibu sudah siap melakukan pengiriman naskah dinas keluar dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di dalam Srikandi. Pengaturan tersebut berkaitan erat dengan registrasi naskah keluar seperti ini. Jadi penandatangan
naskah dinas akan muncul di sini, jadi ketika belum dimasukkan maka tidak akan muncul. Dan untuk pemeriksaan naskah akan masuk di sini juga, sehingga akan masuk di sini. Demikianlah tutorial dari pengaturan yang harus dilakukan oleh pengguna di aplikasi Srikandi. Terima kasih.